Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Elektronika Indonesia. Kali ini saya akan sharing tentang pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kemarin kita akan membahas tentang kurikulum merdeka ya. Jadi kita kasih jeda agar tidak bosan dengan kontennya. Jadi kita saat ini akan membahas tentang PLTS sebagai selingan, tapi juga nanti bermanfaat untuk ngajar, terutama di kelas 3 di PRE, penerapan rangkaian elektronika, yang bagian pembangkit listrik ada, KD pembangkit listrik ada. Oke ya, jadi kali ini kita akan membahas pembangkit listrik tenaga surya. Tentunya namanya tenaga surya ya tenaga matahari ya. Oke, kita akan mulai. Oke, untuk definisi PLTS silahkan dicari sendiri ya, nggak apa-apa dicari sendiri. Saya akan langsung ke berbagai macam sistem PLTS. Jadi yang umum diketahui dan umum diterapkan di sistem PLTS itu ada 3. Yang pertama adalah off-grid system, yaitu suatu sistem PLTS yang hanya mengandalkan tenaga matahari saja. Biasanya atau umumnya ini ada di daerah-daerah terpencil yang sama sekali tidak ada listrik PLN atau jaringan listrik lainnya. Lalu yang kedua ada yang namanya on-grid system. PLTS ini terhubung dan terinterkoneksi dengan jaringan PLN. Jadi nanti dipasang meter khusus yang bisa jual beli lah ibaratnya ya, jual beli dengan listrik PLN. Lalu yang ketiga ada yang namanya hybrid system. Hybrid system ini adalah PLTS yang sebagai sumber listrik primernya, lalu misalnya ada listrik trip atau dan lain-lain, atau PLTS-nya kekurangan daya, bisa menggunakan sumber listrik lain sebagai cadangan. Misal pas PLTS-nya rusak, atau pas kapasitas baterainya tidak memenuhi, atau pas pengecasan di siang hari kurang full, jadi pas digunakan pada malam hari pada peak time itu drop, bisa menggunakan sistem hybrid ini. Jadi tidak perlu jual beli dengan PLN, tapi ya resikonya harus ngasih baterai yang lumayan besar juga. Nah, saya mau mengajak juga untuk kita go renewable energy. Jadi diharapkan nanti di masa depan kita sudah menggunakan renewable energy ini. Kenapa kok kita menggunakan PLTS ya paling populer? Karena energi yang paling melimpah di sepanjang garis khatulistiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah matahari. Kita beruntung diberikan matahari sepanjang tahun, setiap hari ya 12 jam lah kira-kira kita dapat, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk puncaknya ya tentu jam 10 sampai jam 2 sampai jam 3 lah ya. Tapi kita beruntung berada di garis khatulistiwa sehingga kita dapat energi matahari gratis secara melimpah dan full. Nah, inilah gambaran tentang off-grid system yang salah satu yang pernah kami pasang di sebuah sistem, yaitu solar panel. Yaitu di sini kita pakai ordernya pakai 800 WP. Lalu di sini untuk pengaman agar saat terjadi hubungan arus pendek perangkat yang di sini ini aman, yaitu menggunakan MCB DC. Beda ya, MCB DC dengan AC biasanya ada 2 gini, ada untuk plus, ada untuk minus. Lalu di sini untuk monitoring seberapa besar tegangan yang ada di sini menggunakan voltmeter DC. Lalu masuk ke MPPT Solar Charger Controller atau SCC ya, biasa dikenal SCC, Solar Charger Controller. Ini untuk ngatur berapa tegangan yang masuk untuk charging ya, untuk charging aki menggunakan solar ini. Karena rata-rata ini adalah 17 sampai 20 volt saat kena matahari, jadi perlu dikontrol naik turunnya ini, dinamisnya
tegangan listrik yang didapat dari solar panel itu bisa dikontrol menggunakan solar charger controller. Untuk keamanan juga harus dipasang MCB DC di sini agar aman saat ada hubungan arus pendek tidak merusak baterai. Karena yang paling mahal di sini adalah solar panel sama baterainya yang paling mahal. Ini adalah standar lah, minimum sistem yang paling minimal untuk sebuah off-grid sistem PLTS ya. Lalu dari MCB ini masuk ke sini, masuk ke baterai ya, masuk ke baterai, kemudian dari baterai ini ngecas dia sambil dipakai ke inverter. Nah, inverter ini jelas sebenarnya ini adalah DC to AC converter, paling umum disebut inverter. Kalau bahasa resmi elektronya ya DC to AC converter. Nah, inverter ini nanti outputnya berupa gelombang, ini DC ya, DC ini outputnya berupa gelombang AC atau alternating current. Nah, gelombang AC ini tentu pakai MCB satu fasa biasa seperti yang di rumahan agar aman saat terjadi hubungan arus pendek di beban. Nah, MCB ini bisa trip dan seluruh peralatan DC di sini aman. Ini adalah minimum sistem ya. Di sini juga perlu dikasih display monitoring voltmeter AC agar tahu di sini tegangan outputnya dari inverter berapa, lalu frekuensinya berapa, arusnya berapa, arus beban ini berapa. Jadi bisa dimonitoring langsung bebannya, sehingga nanti apabila di sini terdeteksi over, nah pasti ini MCB trip, makanya ditaruh di sini. Sehingga kita bisa mengukur juga agar ini tidak trap trip terus ya. Nah, ini kita ukur dari sini bebannya agar pas sesuai dengan beban yang standar yang bisa disanggah oleh inverter ini ya. Nanti kita akan bahas juga secara khusus tentang solar panelnya, tentang MCB-nya, tentang solar charger controllernya, tentang baterainya, lalu tentang inverternya. Nanti juga kalau ada waktu saya akan sharing juga bagaimana cara membuat inverter sendiri, lalu sharing tentang bagaimana instalasinya ya. Ini off-grid, minggu depan mungkin saya akan bahas tentang off-grid juga. Jadi nanti urutannya saya akan bahas off-grid secara global, lalu saya akan membahas tentang on-grid secara global, lalu saya akan membahas hybrid secara global, lalu kemudian yang terakhir saya akan bahas satu-satu per komponen ini. Nanti kita juga bisa bikin solar charger controller ini sendiri. Kalau mau repot ya, kalau nggak mau repot ya beli aja. Tapi ada kepuasan sendiri kalau inverternya bisa bikin sendiri. Nanti bagaimana kita bisa membangkitkan gelombang 50 Hz dan lain-lain. Nah, ini adalah portfolio kami, salah satu contoh instalasi ya. Instalasi di dalam panelnya untuk sistem yang off-grid tadi 800 WP. Jadi ini ada inverternya, di sini solar chargernya, semua monitoringnya. Lupa nggak kami foto juga di front panel ya. Di front panelnya itu ada display monitoring untuk tegangan dan arus tadi. Nah, gunakan terminal-terminal yang standar ya kan. Ini kabelnya harus kabel yang besar juga. Ini harus pakai skun biar aman, karena kalau ini goyang ya, goyang karena arus besar rawan terbakar. Jadi harus benar-benar rapat, kerapatannya benar-benar kuat. Nah, makanya pakai terminal di skun gini biar kuat. Nah, ini yang tampak dari atas instalasi PLTS off-grid sistemnya ya. Terpasang 8. Jadi ini panelnya lumayan bagus. Harganya sekitar 7.500 per WP, 7.500 rupiah per WP. Jadi ini bisa, waktu itu kita tes uji coba mendung aja itu bisa 19 volt. Bagus ini. Nggak tahu ini masih produksi atau enggak.
Saya nanti coba kalau ada project lagi kita akan cari dengan paling ini juga ringan pemasangannya, nggak terlalu besar. Satu panel ini 100 WP ya, satu panel ini 100 WP, jadi sangat ringan, dipasang 2-3 orang aja udah bisa. Jangan lupa saat pasang PLTS yang paling penting juga adalah konstruksinya. Bisa pakai kayu, bisa pakai apapun, bisa pakai besi, bisa pakai baja ringan kayak kami, yang penting konstruksinya kuat. Ini 4 tiang, ini ada 4 tiang, ini 4 tiang cor ya. Ini nggak kelihatan, ini ada cor sebenarnya. Nah, 4 tiang cor, jadi ini benar-benar kuat. Sudah kami beri cakar ayam juga pondasinya. Jadi pasang PLTS itu juga semi-semi pertukangan juga. Kalau Anda berminat pasang PLTS, nggak mau ribet, kita juga melayani. Silahkan hubungi PT Teknolab Caraka Internasional. Bisa melalui email, WhatsApp, web, dan lain-lain. Bisa juga melalui telepon atau media sosial kami ya. Silahkan nanti kalau membutuhkan jasa kami siap pasang. Untuk saat ini mungkin masih di area Jawa Timur saja karena keterbatasan SDM kami juga, dan agar efektif pemasangannya, agar tepat, cepat, dan juga berkualitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.